Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua tetap kuat di dalam Tuhan, kita semua tetap diberkati Tuhan dan tetap setia bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin membagikan bagian dari firman Tuhan yang mungkin seringkali kita sudah dengar, seringkali kita, ya betul itu betul, seringkali saking mungkin banyaknya kita dengar, kita meremehkan hal ini. Atau mungkin karena bentuknya yang kecil, kita sering melupakan hal ini. Oleh sebab itu, kalau saya boleh beri judul firman Tuhan pada hari ini, saya beri judul dengan satu kata, benih. Benih ini bentuknya kecil, benih ini mungkin orang nggak menganggap, tapi benih ini punya kuasa. Tapi benih ini punya kekuatan, tapi benih ini punya potensi yang luar biasa. Kita baca firman Tuhan bersama-sama di Lukas 13 ayat 18 sampai 19. Lukas 13 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Luar biasa. Yesus sendiri mengumpamakan kerajaan Allah sama seperti benih kecil, tapi saat dia tumbuh besar, dia menjadi pohon dan banyak makhluk hidup bersarang di pohon-pohon itu. Banyak, nggak mungkin kalau kita lihat nggak cuma mungkin burung, tapi ada banyak kehidupan lain bersarang di pohon itu. Nah, tempat kami lokasi syuting ini memang dikelilingi pohon dan ada pohon-pohon yang besar-besar dan benar. Ada banyak burung bersarang di atas pohon-pohon itu. Tapi pohon yang besar itu datang dari satu benda kecil bernama benih. Saya pernah juga naik gunung di daerah Jawa Tengah ini. Ada satu pohon yang mungkin usianya mungkin puluhan, ratusan tahun mungkin. Saking besarnya pohon itu, kalau kita mau mengelilingi pohon itu, butuh 10 orang bergandengan tangan untuk mengelilingi pohon itu. Kadang 10, kadang 11. Saking besarnya pohon itu. Tapi saya percaya pohon yang besar itu datang dari satu hal kecil bernama benih. Berapa banyak kali kita meremehkan hal-hal kecil. Kita meremehkan hal-hal bernama benih ini. Padahal benih ini mungkin adalah jawabannya. Benih itu mungkin adalah solusinya. Kita lihat ya, pintu sebesar gerbang apapun dibuka oleh satu kunci yang kecil. Kita lihat mobil sebesar apapun, bahkan mungkin truk yang besar seperti itu pun digerakkan oleh satu kunci. Saking bentuknya kunci ini kecil, saking bentuknya benih ini kecil, kita sering meremehkannya, kita sering lupa naruh di mana kunci itu. Padahal kalau nggak ada kunci, kita nggak bisa buka pintu. Kalau nggak ada kunci, kita mungkin nggak bisa nyalain motor, nggak bisa nyalain mobil. Tapi kita sering lupa naruh di mana, karena mungkin bentuknya kecil dan kita menganggap, ini nggak penting. Tapi kadang jawaban persoalan kita datang dari satu hal kecil bernama benih. Oleh sebab itu, nggak mustahil saat Tuhan ngomong, aku ini Alfa dan Omega, aku ini yang awal dan yang akhir. Ada satu komentari yang bagus sekali mengenai Alfa dan Omega ini, yang awal dan yang akhir, bahwa dia itu bisa melihat akhir di awal, tapi dia bisa melihat juga yang awal dari akhir. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Dia bisa melihat semuanya dari awal, dia bisa melihat awalnya dari akhir. Wow. Dan kadang itu luar biasa. Dan kadang karena kita nggak terpaut mungkin dengan firman Tuhan, kita meremehkan benih firman Tuhan. Kita meremehkan firman Tuhan. Padahal saat kita berbicara, Tuhan, beri aku jawaban. Tuhan, beri aku solusi. Tuhan kasih satu hal kecil, benih firman Tuhan. Saat kita dikasih, kadang kita meremehkannya. Saat kita dikasih, kadang kita tidak merenungkan solusi yang Tuhan kasih. Padahal Tuhan berkata, engkau mau solusi, engkau mau jawaban, aku kasih benih. Dan benih ini akan jadi jawabannya. Karena aku melihat benih ini bisa menjadi pohon.
Karena aku Alfa dan Omega, aku bisa melihat akhir dari benih ini. Berapa banyak kali kita mencari solusi yang sulit-sulit, tapi kadang jawabannya sesepele hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun kita berada, jangan meremehkan benih-benih yang ada di sekitar kita. Jangan meremehkan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Berapa banyak kali orang di sekitar kita adalah solusinya, hal-hal yang ada di sekitar kita adalah solusinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, bersetialah terhadap benih kecil yang mungkin Tuhan percayakan. Mungkin kita nggak tahu alasannya, mungkin kita tidak tahu mengapa, tapi taatilah firman Tuhan. Saat kita bicara tentang benih firman Tuhan, taatilah firman Tuhan. Taatilah apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Kita mungkin nggak tahu kenapa, kita mungkin nggak tahu kok bisa seperti ini, tapi taati saja firman Tuhan. Saya terinspirasi oleh khotbah dari Bapak Gembala saat dia kasih renungan. Dia bilang, firman alam raya ini, jagat raya ini, alam semesta ini diciptakan oleh firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini yang menciptakan gravitasi. Firman Tuhan ini yang menciptakan hukum-hukum fisika seperti gravitasi juga. Kita tahu ya, hukum gravitasi itu tuh sepasti kalau kita lempar benda ke atas akan pasti turun ke bawah. Jadi kita mau ngelawan gravitasi itu gimana? Karena kita jalan pun ini kan ditarik oleh gravitasi. Kalau kita nggak ada gravitasi, kita akan melayang-layang. Nah, kita sudah tahu hukum gravitasi, kita nggak mungkin, dalam tanda kutip, kita akan susah ngelawannya. Karena hukum gravitasi ada di sekitar kita. Lah ini ada firman Tuhan yang menciptakan hukum gravitasi. Bukankah harusnya kita lebih taat yang setaat-taatnya ya? Saat saya sering karena firman Tuhan itu, saya ngobrol sama pasangan saya ngobrol, kita ini orang belum menikah ya, tapi firman Tuhan kan ngomong kita harus jaga kekudusan, misalnya seperti itu. Saya nggak tahu, tinjauan teologisnya mungkin saya nggak tahu kenapa harus menjaga kekudusan. Saya nggak tahu teori firman Tuhannya gimana, saya nggak tahu komentari gimana, tapi firman Tuhan ngomong jaga kekudusan. Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya, jangan cemarkan tempat tidur. Saya mungkin nggak tahu alasannya, tapi taat saja. Karena ini firman yang membentuk jagat raya alam semesta. Kita aja tunduk pada hukum gravitasi kok. Masa kita nggak tunduk pada benih firman Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua dimanapun kita berada, jangan meremehkan benih-benih firman Tuhan. Jangan meremehkan mungkin hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita itu mungkin benih dari Tuhan. Pelayanan kita itu mungkin benih dari Tuhan. Keluarga kita itu mungkin benih dari Tuhan. Hubungan kita dengan teman-teman di sekitar kita itu mungkin benih dari Tuhan. Kita nggak bisa remehkan benih-benih yang Tuhan sudah kasih. Bahkan menariknya Bapak Ibu Saudara semua, saat dunia ini membutuhkan juru selamat kita datang dalam bentuk terkecil yang bisa kita tahu, bayi. Jawaban dari, saking bayi ini kecil, banyak ahli Farisi, orang-orang Taurat, dan bahkan orang Israel sampai saat ini mereka meremehkan. Nggak mungkin Mesias datang dalam bentuk kecil seperti Yesus. Nggak mungkin. Padahal di dalam diri Yesus terletak kuasa yang sangat luar biasa. Tapi kita sering meremehkannya. Karena bentuknya, karena nggak terlalu bisa dilihat mata. Tapi di dalamnya ada potensi yang besar. Pekerjaan kita mungkin jawaban dari kita. Jawaban dari masalah kita. Pelayanan kita mungkin jawaban dari masalah kita. Saudara di sekeliling kita, keluarga kita, mungkin jawaban dari masalah kita. Tuhan, aku mengalami masalah emosi Tuhan. Tuhan beri pelayanan, Tuhan beri keluarga supaya kita melatih emosi kita. Itu jawaban dari masalah. Tuhan, aku mau pohon anggur. Tuhan, aku mau pohon anggur yang manis rasanya, yang enak rasanya. Tuhan kasih, oke, engkau mau pohon anggur, aku beri engkau benih biji anggur. Tuhan bekerja nggak seperti yang kadang kita pikirkan. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Marilah kita setia kepada hal-hal kecil yang bisa Tuhan kasih. Kita nggak pernah tahu hal-hal kecil di sekitar kita mungkin adalah jawaban dari masalah kita. Mari kita
berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hal kerajaan surga seumpama benih yang kecil Tuhan, seumpama biji sesawi Tuhan. Bentuknya kecil, tapi di dalam benih itu ada banyak potensi ilahi, di dalam benih itu ada banyak kekayaan surgawi Tuhan. Kami percaya Tuhan, benih firman-Mu juga akan mengakar kuat di dalam hati dan pikiran kami, akan mengubahkan kami, akan membuat kami lebih kuat lagi Tuhan. Berikanlah kami kepekaan terhadap hal-hal kecil. Berikanlah kami kepekaan terhadap detail-detail kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, Engkau berikan kami kesabaran, Engkau berikan kami hikmat Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini, hari-hari pandemi ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk segala kelancaran pemerintahan kami yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk menaungi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan setiap keluarga kekuatan, Engkau berikan setiap keluarga keintiman Tuhan, Engkau berikan setiap kami orang-orang muda juga hikmat-Mu untuk mengambil keputusan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, lindungi kami semua Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.